saya mau berbagi informasi tentang sebuah buku yang berjudul Enjoy Paris. Ini adalah buku traveling, bagaimana caranya kita pergi ke Paris. Kebetulan buku ini juga saya yang tulis pada tahun 2014. Nah, sebelum berjudul Enjoy Paris dan ganti cover seperti ini, buku yang pertama terbit covernya seperti ini. Ya, jadi sekarang untuk Enjoy Paris ini sudah cetakan ketiga. Ini sudah cetakan ketiga. Untuk cetakan pertama dan cetakan kedua covernya masih seperti ini. Saya senang sekali buku Enjoy Paris atau Best of Paris yang pertama terbit itu bisa laku dan diketahui oleh masyarakat luas, terutama untuk orang-orang Indonesia yang mungkin perlu pengetahuan tentang Paris atau mau pergi ke Paris. Jadi waktu buku Best of Paris ini terbit di tahun 2014, memang sempat timbul banyak pertanyaan, siapa sih saya? Kok tiba-tiba mendadak penulis? Memang sebelumnya saya tidak pernah mempublikasikan tulisan saya dalam bentuk buku atau di media cetak. Kalaupun saya menulis, kebanyakan saya publikasikan hanya di media sosial saya saja, atau bahkan mungkin cuma di diary saya saja. Memang untuk tulis-menulis itu adalah kegiatan yang tidak asing buat saya. Jadi memang sejak dulu saya punya hobi menulis, namun memang belum terpikirkan untuk dipublikasikan. Nah, kemudian saya sering traveling dan sering baca-baca buku travel dan majalah-majalahnya juga. Kemudian saya melihat di situ, ternyata kok kalau tulisan kita bisa dipublikasikan, itu kayaknya bagus juga ya, seru juga ya. Jadi kita punya kenang-kenangan. Jadi kan selama ini kalau saya traveling, ya saya pulang, kemudian beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian saya lupakan begitu saja. Dan foto-fotonya cuma di komputer saja, jadi tidak pernah publikasi kemana-mana. Paling banter ya mungkin hanya di Instagram atau Facebook saya saja. Nah, waktu itu target saya hanya mempublikasikan 2 artikel saja di media cetak nasional. Jadi waktu itu target saya majalah Tamasya, majalah liburan, My Trip yang waktu itu ada, dan juga majalah-majalah lifestyle lainnya yang ada rubrik travelingnya. Jadi pada waktu itu tahun 2013, saya berusaha untuk menghubungi redaksi-redaksi majalah tersebut lewat email dan telepon. Kebetulan memang saya tidak punya kenalan orang-orang editor atau pemimpin-pemimpin redaksi di majalah-majalah nasional tersebut. Beberapa ada yang merespon dan beberapa juga tidak merespon. Karena memang mereka tidak tahu siapa saya dan saya sangat awam di dunia penulisan atau di dunia writing dan traveling. Kebetulan waktu itu pertama kali yang merespon adalah majalah My Trip yang merupakan sister company dari majalah female. Saya menawarkan tulisan saya tentang Hong Kong dan sekitarnya. Waktu itu tulisan saya itu hanya sekitar 2000 kata. Tapi mereka baru bisa memuatnya itu 6 bulan kemudian. Wah, lama juga ya. Saya pikir ini artikel cuma sekitar 2000 kata, tapi dimuatnya hampir setengah tahun kemudian dari sejak saya menulis. Nah, kemudian dari situ saya berpikir untuk menghubungi penerbit mayor, waktu itu grup Kompas Gramedia. Saya coba menelepon dan dari nomor telepon tersebut saya dihubungkan dengan editor Alex Media Komputindo. Pada waktu itu mereka minta sampel tulisan saya dulu. Kemudian saya kirimkan beberapa sampel tulisan saya dan mereka menilai, kemudian mereka bilang boleh saya bisa bikin outline-nya dan kemudian saya dikirimkan kontrak penerbit. Setelah berdiskusi dengan penerbit dan editor, akhirnya yang pertama terbit itu adalah Best of Beijing pada waktu itu. Kebetulan saya juga punya rencana ke Eropa dan saat itu saya mencari referensi atau buku-buku tentang Paris. Memang sudah banyak buku-buku tentang Paris yang terbit, tapi kebanyakan dalam bentuk fiksi atau cerita novel. Saya mencari buku tentang Paris yang merupakan travel guide seperti misalkan bagaimana caranya ke Paris, lalu kulinernya, tempat wisatanya, biayanya, dan sebagainya. Akhirnya saya menemukan satu buku tentang Paris, terbitan Lonely Planet. Jadi itu merupakan buku terjemahan dari luar negeri. Saya pikir waktu itu
Mungkin tidak ada salahnya saya menerbitkan buku tentang Paris dalam bentuk travel guide, tapi dari sudut pandang seorang traveler nasional atau traveler lokal yang dari Indonesia. Jadi bukan sebagai penduduk atau orang yang tinggal di sana atau orang yang belajar di Paris. Jadi betul-betul turis independen yang ke Paris tanpa tur dan bermodalkan transportasi umum. Begitu pertama kali saya mencoba riset dan mempelajari tentang kota Paris, ternyata Paris itu sangat luas, ada banyak museum, tempat wisata, kuliner, belanja, dan ada ratusan stasiun metro serta rute bus yang ada di kota Paris. Kemudian saya memilih untuk menulis Paris melalui rute metro, karena rute metro itu saya anggap lebih mudah daripada rute bus atau rute-rute lainnya. Jadi saya berusaha menghitung budget kalau ke Paris itu naik metro berapa, dan dibandingkan bila kita naik taksi, ternyata biayanya sangat jauh lebih murah kalau kita ke Paris dengan naik metro. Jadi selain dengan berjalan kaki, cara termudah dan terefisien untuk mengelilingi Paris adalah dengan menggunakan metro. Dengan menuliskan buku ini, saya berusaha mendobrak keterbatasan akan masalah biaya dan image orang-orang tentang Paris yang gemerlap, mahal, mewah, menghabiskan banyak biaya. Ternyata untuk ke Paris, kita tidak perlu menghabiskan terlalu banyak uang dan biaya. Bila kita tahu cara traveling ke Paris, kita bisa menghemat biaya jauh lebih banyak dan sangat terjangkau. Sampai sekarang, metro tetap merupakan andalan saya untuk mengelilingi Paris. Beberapa waktu yang lalu, saya berkesempatan untuk ke Paris dan saya sempat foto-foto di depan Menara Eiffel dengan buku ini. Selain tentang Paris, saya juga menerbitkan buku-buku traveling lainnya di beberapa kota dan negara-negara lain. Buku Enjoy Paris dan buku-buku lainnya bisa kalian dapatkan versi digital atau e-booknya di www.gramedia.com. Demikian informasi dari saya dan pengalaman tentang menerbitkan buku-buku traveling. Terima kasih sudah menyimak video ini. Silakan like, share, dan subscribe ya.